kemudian agak scroll ke bawah. Nah, kemudian ada pun beberapa tujuan yang dirumuskan seperti ini. Mengetahui bahwa rice cooker dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa rice cooker dapat dikembangkan dengan teknologi dan budget yang tersedia. Kemudian mengetahui bahwa rice cooker dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada. Kemudian masuk ke bagian yang inti, yaitu studi kelayakan. Yang pertama, mengecek kelayakan teknologi. Nah, kelayakan teknis pada penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengembang rice cooker Xiaomi. Analisis kelayakan teknis dilakukan untuk mendata semua komponen yang berhubungan dengan teknologi pendukung rice cooker. Nah, rice cooker Xiaomi ini digunakan untuk membuat nasi, membuat bubur, menghangatkan makanan, dan penyeduhan cepat. Rice cooker Xiaomi juga terintegrasi dengan aplikasi yang bernama Xiaomi Mi Home App, yang memudahkan penggunanya untuk menggunakan rice cooker dari jarak jauh. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam membuat berbagai jenis makanan. Yang pertama, perangkat keras. Berikut adalah ketersediaan perangkat keras yang diperlukan untuk membuat rice cooker. Yang pertama, untuk komputer. Nah, ini komputer ini digunakan untuk membuat kodenya. Di sini ada beberapa seperti spesifikasi, ada prosesornya Intel, kemudian RAM-nya 4 GB, networknya gigabit network, monitornya 15,6 inch, kemudian ada keyboard dan mouse. Kemudian ada rice cooker yang ingin dikembangkan, ini menggunakan Arduino Max 17048, kemudian baterainya 3.200. Nah, ini berdasarkan tabel di atas dapat diartikan untuk membuat rice cooker Xiaomi sudah terpenuhi dari perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengembangkan rice cooker, dan juga perangkat keras yang digunakan untuk membuat program. Kemudian ada perangkat lunak juga. Nah, ini ketersediaan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat rice cooker Xiaomi. Ini ada yang digunakan Windows 11 sebagai sistem operasinya, ada Java sebagai bahasa aplikasi yang digunakan, dan Arduino IDE ini sebagai IDE untuk membuat aplikasi. Nah, ini berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa dengan adanya Java sebagai bahasa pemrograman yang akan digunakan, kemudian menggunakan Arduino IDE sebagai alat untuk membuat aplikasi. Kemudian ada personil dan tenaga ahli. Untuk proyek ini kami terdapat 3 karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 3 karyawan itu terdiri dari 1 project manager, kemudian ada 2 staff programmer yang membuat programnya. Kemudian masuk ke analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat pada pengembangan rice cooker yang akan berisi tentang total produksi rice cooker, penjualan rice cooker, kemudian keuntungan yang didapat dari menjual rice cooker. Berikut adalah tabel yang berisi keuntungan yang didapat dari pengembangan rice cooker Xiaomi. Yang pertama ada rice cooker, kemudian barangnya sebanyak 1, kemudian keuntungannya 130.000. Nah, ini kepotong ya. Yang ini hasilnya gabung jadi 1, rice cooker Xiaomi, harga jualnya 180.000, kemudian penerimaan totalnya 180.000, dan biaya totalnya 1.670.000. Jadi selisihnya 130.000. Nah, kemudian di tabel selanjutnya ada tabel gaji karyawan pada proyek mengembangkan rice cooker Xiaomi. Yang pertama, project manajernya sendiri mendapatkan gaji pokok sebanyak 3.400.000, kemudian 2 staff programmer dengan gaji yang sama yaitu 2.400.000. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Gary. Oke, kemudian untuk kelayakan finansial pada pengembangan rice cooker Xiaomi terdapat perhitungan return on investment. Di tabel yang tertera ada semacam tabel cash flow. Jadi untuk yang bagian sponsor, kita mendapat uang sebesar 10 juta dengan pengeluaran 1.670.000 seperti di tabel yang di atas. Terus biaya tenaga ahli totalnya 8.200.000 dan keuntungan penjualan 130.000 per piece. Apabila kita asumsikan total penjualan mencapai 50 produk dalam 1 bulan, maka perhitungan ROI-nya sebagai berikut. Hasil akhirnya ROI-nya akan mencapai 30%. Kemudian untuk kelayakan operasional dinilai menggunakan kerangka kerja BISIS yang dikembangkan oleh James Weatherby yang bertujuan untuk mengukur apakah sistem akan dikembangkan
dapat dioperasikan dengan baik atau tidak di dalam organisasi. Kerangka kerja PISIS meliputi performance untuk mengetahui apakah sistem menyediakan throughput dan menghasilkan hasil yang cukup. Ini ada tabel perbandingan dari rice cooker yang lama hanya memiliki satu opsi menggunakan arus listrik AC saja atau dicolok ke outlet listrik. Di sistem yang baru, rice cooker yang baru memiliki dua opsi menggunakan listrik AC atau baterai DC. Kalau menggunakan baterai berarti wireless, nggak perlu dicolok. Kemudian ada information untuk mengetahui apakah sistem menyediakan informasi yang jelas bagi end user dan manager. Di sistem lama, informasi yang disediakan berupa buku manual dan informasi pada gawai yang telah tersambung dengan rice cooker. Di sistem yang baru, informasi yang disediakan berupa buku manual dan informasi pada gawai yang telah tersambung dengan rice cooker. Kemudian ada ekonomi untuk mengetahui apakah sistem menawarkan tingkat dan kapasitas operasi yang memadai untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Di sistem lama, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi akibat hanya selalu menggunakan listrik AC rumah. Di sistem yang baru, biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah karena arus yang masuk sekaligus disimpan ke dalam baterai dapat digunakan kembali. Terus untuk kontrol, di sistem yang lama, kontrol tersambung dengan gawai ataupun menggunakan tombol yang ada pada rice cooker dan tidak bisa mengatur performa yang dikeluarkan oleh rice cooker. Kemudian di sistem yang baru, kontrol tersambung dengan gawai ataupun menggunakan tombol yang ada pada rice cooker dan bisa mengatur performanya. Kemudian pada efisiensi, untuk mengetahui apakah sistem menggunakan secara maksimum sumber yang tersedia. Di sistem yang lama, rice cooker yang lama tidak maksimal biaya efisiensinya akibat menggunakan listrik AC rumah. Rice cooker yang baru daya efisiensinya maksimal karena menggunakan dua opsi sumber daya, yaitu listrik AC rumah dan baterai. Kemudian ada service untuk mengetahui apakah sistem menyediakan layanan yang diinginkan dan andal kepada end user. Di sistem yang lama, rice cooker menyediakan layanan yang lengkap dengan menyambungkannya dengan gawai. Di sistem yang baru, rice cooker menyediakan layanan yang lengkap. Ini harusnya di sistem yang lama nggak ada gawainya. Kemudian menilai kelayakan operasional. Karena rice cooker Xiaomi yang menggunakan sistem lama sudah terbilang canggih, maka di-upgrade dengan menambahkan opsi baterai. Kemudian ada kelayakan jadwal. Sebelumnya mohon maaf, ini seharusnya durasinya totalnya 3 bulan. Tapi yang dicantumkan hanya nggak sampai 2 bulan untuk kelayakan jadwalnya. Di kelayakan jadwal di bagian perencanaan ada durasi sekitar 4 hari. Kemudian evaluasi perencanaan 1 hari, pengembangan proyek 1 bulan, presentasi sponsor 1 hari, evaluasi 1 hari, pengembangan proyek akhir 1 minggu. Kemudian kesimpulan dari dokumen ini adalah rice cooker dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk mempermudah kegiatan memasak nasi atau menghangatkan makanan dari luar rumah. Kemudian rice cooker dapat dikembangkan dengan teknologi portable dengan memanfaatkan baterai untuk penyimpanan dayanya. Serta yang terakhir, rice cooker dapat diintegrasikan dengan sistem lain berupa baterai untuk memberikan portabilitas. Baik, Mungkin terima sekian kasih. dari dokumen. Oh ya, sorry potong Gary. Jadi sekian untuk yang presentasi studi kelayakan. Terima kasih untuk Gary dan Dava untuk telah membantu presentasi untuk kelompok kami. Mungkin untuk Saya tanya pertanyaannya dulu ya. boleh. Oh ya. Dari hasil studi kelayakan yang sudah kalian lakukan itu dengan jadwal yang ada dan budget yang katakanlah saya sediakan, gitu ya. Apakah proyek ini bisa untuk dijalankan atau tidak?
Saya mencoba menjawab, Bu. Oke. Jadi dengan tadi dipresentasikannya jadwal dan juga budget yang sudah tersedia, menurut saya bisa, Bu. Jadi di kelayakan finansial ini, jadi di analisis ekonomi ini, jadi sudah terhitung harga jualnya sebanyak 1.800.000, kemudian juga mendapatkan untung. Nah, itu juga sudah disesuaikan dengan gaji pokok yang sudah menghitung juga dengan gaji pokok. Jadi untuk 10 juta ya, untuk 10 juta untuk 3 bulan itu bisa menghasilkan keuntungan sebanyak 130.000. Mungkin dari Gary ada yang mau ditambahkan? Bisa jika mencapai 50 produk dalam 1 bulan. Berarti oke. Berarti kalau saya tanam modal 10 juta ke proyek kalian, saya akan dapat untung gitu ya. Uang investasi saya akan kembali, nggak hilang, dan saya akan dapat untung. Tetapi harus terjual produk 50 produk gitu ya. Benar, Bu. Seperti Ya, itu betul. kah? Benar, Bu. Oke. Secara operasional, secara hukum dan lain sebagainya tidak ada masalah ya untuk pengembangan ini. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Ya, dari studi kelayakan beres berarti. Oke, silahkan dilanjutkan dengan elisitasi kebutuhannya. Baik, selanjutnya akan dilakukan presentasi elisitas kebutuhan oleh saya dengan Bayu. Saya izin share screen dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik, boleh dimulai, Bayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai elisitasi kebutuhan terhadap rice cooker. Next. Mengenai kami, kelompok 8, kami menggunakan teknik elisitas menggunakan wawancara, kuesioner, serta brainstorming untuk mendapatkan hasil yang mewakili pengembangan rice cooker. Untuk wawancaranya, kami menggunakan teknik wawancara yang open, di mana tidak membatasi narasumber untuk menjawab ya atau tidak saja. Untuk orang yang terpilih, kembali dulu, akan melakukan wawancara dengan kami tersebut. Next. Rice cooker yang dipakai saat ini sudah cukup memadai karena fitur-fitur yang dibutuhkan untuk saat ini sudah memenuhi semua kebutuhan yang ada. Lalu, ada kendala seperti nasi yang mudah lengket di wadah. Kemudian, tidak memiliki penanda untuk takaran air dan beras pada rice cooker maupun wadahnya rice cooker. Makanya pada saat ini kita menggunakan ruas jari untuk menandai perbedaan antara permukaan beras dan permukaan air. Lalu, sulit untuk membersihkan rice cooker apabila sudah lama dipakai. Lalu yang kedua, kami menggunakan teknik kuesioner yang dapat dibuka pada link tersebut. Hasil kuesioner yang kami dapatkan berupa grafik yang menunjukkan seberapa sering masyarakat tersebut menggunakan rice cooker. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 65% masyarakat jarang menggunakan rice cooker. Dengan catatan bahwa seluruh pengisi kuesioner ini adalah mahasiswa. Sorry. Gambar antara gambar dan kalimat kok beda ya. Di situ 65% sering menggunakan rice cooker. Tapi di kalimatnya kok 65% jarang menggunakan ya. Maaf, Ini yang Bu, benar yang typo. mana? Typo, Bu. Itu sering. Mohon maaf, Salah Ibu. lihat warna. Ya, mohon maaf kami ralat. Ternyata 65% masyarakat itu sering menggunakan rice cooker. Didapatkan dari hasil kuesioner tersebut.
Next. Ya, Evelyn ya. Silakan Evelyn. Oke, jadi untuk hasil kuesioner selanjutnya itu ada pula beberapa kendala yang dialami oleh pengisi kuesioner saat mengoperasikan rice cooker. Nah, sebanyak 95% pengisi itu pernah mengalami kendala, namun hanya 45%, oh sorry, ini salah nulis juga, ralat. 45% itu 25% ya yang sering mengalaminya. Artinya rice cooker-nya itu sudah lama dipakai, makanya sebanyak 25% itu sering mengalami kendala. Nah, beberapa kendala yang dimaksud di sini itu adalah saat membersihkan rice cooker itu kesulitan, sehingga akibatnya ada bau dari hasil memasak sebelumnya itu yang susah dihilangkan. Nasi juga jadi kering kalau ditinggalkan sebentar di dalam rice cooker. Uap di penutup rice cooker bisa mengotori lantai ataupun permukaan. Ada pula pengisi kuesioner yang mengatakan bahwa ia bingung mau menekan tombol apa setelah memasukkan nasi beras ya ke dalam rice cooker, hingga tidak tahu takaran air dan beras yang tepat untuk dimasukkan ke dalam wadah rice cooker. Nah, untuk bagian tidak tahu takaran air dan beras yang tepat itu paling sering dialami oleh pengisi kuesioner. Sehingga dari kendala-kendala yang sudah kami dapatkan, kami memilih untuk melakukan brainstorming. Nah, brainstorming ini kami melakukannya dengan kelompok 4. Sehingga kami mendapatkan hasil dari brainstormingnya ini. Pertama, kita itu membahas bagaimana jika kita mengupgrade rice cooker kita dengan mengkombinasikan rice cooker dengan tempat penyimpanan beras dan juga air. Tempat penyimpanan tersebut akan membantu kita untuk menyimpan beras dan juga air. Jika kita ingin memakainya, kita hanya perlu menekan tombol berapa porsi ya orang yang akan memakan nasi di waktu itu. Jadinya rice cooker tersebut akan membantu kita untuk mengukur secara otomatis berapa cup beras yang diperlukan dan berapa banyak air yang diperlukan. Selanjutnya, kenapa kita memakai teknik kuesioner, wawancara, dan juga brainstorming ya? Dalam wawancara kita menggunakan open interview yang telah dijelaskan oleh Bayu, karena kita sebagai pengembang, kita itu bisa tahu apa yang diinginkan langsung oleh para user yang ingin menggunakan sistem yang akan kami kembangkan. Jadi kami itu lebih paham dari point of view-nya si user. Lalu kita juga memakai kuesioner karena mudah untuk mendapatkan data-data dari user dan dapat digunakan langsung untuk dibuatkan grafik yang akan memudahkan bagi para pengembang. Dan menggunakan kuesioner ini lebih mudah ya untuk disebarkan kepada orang-orang dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengisinya. Berbeda dengan interview, kami perlu mencari waktu yang tepat di mana pengembang dan juga user ini bisa membahas secara bersama. Kita juga mudah untuk menggunakan kuesioner seperti tadi yang dikatakan itu, kita bisa buat grafik. Grafik ini bisa digunakan untuk memperkuat asumsi atau tanggapan dari narasumber yang kita wawancari. Seperti contoh tadi, saat wawancara, user mengatakan dia itu kesulitan menggunakan rice cooker apabila dia itu harus takarannya menggunakan satu ruas jari gitu kan, tiap orang jarinya itu berbeda. Nah, sehingga kami menggunakan kuesioner, kami cari apakah dari pengisi kuesioner ini banyak gitu yang mengalami masalah yang sama. Ternyata benar bahwa sekian banyaknya itu mereka mengalami kendala yang sama di bagian takaran air dan juga beras. Nah, sehingga dari wawancara dan juga kuesioner kami melakukan brainstorming bersama kelompok 4 untuk berdiskusi dengan unlimited ya, karena brainstorming itu kan
berisi tentang ide-ide yang dikeluarkan gitu tentang pengembangan dari rice cooker. Berangkat dari hasil kuesioner serta wawancara, kami dapat memilih beberapa pertanyaan yang sering menjadi permasalahan yang penting dalam penggunaan rice cooker. Dari pertanyaan tersebut, kami bawa ke sesi brainstorming bersama kelompok 4. Oke, jadi untuk yang terakhir, the value of idea lies in the using of it. Terima kasih. Apakah ada yang punya pertanyaan? Ada pertanyaan dulu dari teman sekelasnya, silakan kalau ada. Kalau nggak ada, saya ya, sambil nanti mungkin kalau ada yang mau nanya. Untuk open interview-nya, kalian siapkan berapa pertanyaan terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin kan datang gitu aja. Pasti ada list pertanyaan terlebih dulu. Untuk list pertanyaan kami dari masing-masing orang bertanya 3 pertanyaan, Bu. Kami menuliskan pertanyaan-pertanyaan dahulu, kemudian kami itu sortir. Mana pertanyaan yang sudah ada, mana pertanyaan yang penting dan agak lama ya untuk jawabnya, dan kami milih di mana pertanyaan yang bisa mengandung why-nya gitu. Di mana dari why-nya ini kita bisa mencari pain point-nya dari narasumber yang kami wawancarai. Oke. Ada 8 orang ya yang diwawancara kemarin, kalau tadi ya kalau nggak salah ya. Ada 4 orang, Bu. Oh, 4 orang yang diwawancara. Kalau yang kuesioner disebar ke berapa orang dari data tersebut? Kami sebar ke grup di Line sih, Bu. Dan untuk respondennya ada sebanyak 20 orang. Oke. Iya. Untuk resource-nya itu sudah kalian upload semua ke Classroom belum ya? List wawancara, hasil wawancara, dan kuesioner. Belum ada tempat pengumpulan, Bu. Saya belum menyiapkan ya elisitasi nih. Iya, Bu. Kemarin kami cari belum ada tempat pengumpulannya. Oke ya. My fault. Sorry. Saya siapkan nanti ya untuk dikumpulkan ya semuanya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi ini sudah dari kelompok ini sudah ada brainstorming. Kira-kira nanti akan mengembangkan rice cooker yang seperti apa ya. Kita nggak akan bicara soal hardware-nya karena kita adalah mahasiswa informatika. Kita tidak akan bicara soal hardware-nya, tapi software-nya. Kalian nantinya outputan dari kelas ini selain kalian melakukan elisitasi, fokusnya akan ke situ ya, elisitasi, kemudian validasi dan lain sebagainya, adalah hasil elisitasimu. Nanti kan kamu ketemu kebutuhannya apa, Nah dari situ akan dilakukan proses validasi, nanti materinya akan ada, dan itu yang akan kita lihat apakah kalian implementasikan itu atau tidak. Jadi seperti itu kira-kira nanti ya untuk kelompok lainnya juga. Oke. Oke, terima kasih kepada kelompok 8. Bisa dilanjutkan dengan tadi urutannya kelompok berapa tadi? Kelompok 3, Bu. Ya, silahkan kelompok 3. Saya izin jelaskan, Bu. Oh, ya, kelompok 3, silahkan. Bisa dimulai dari Alhamdulillah. Oke, ini untuk studi kelayakan TV digital. Abstraknya itu kan, dalam pengembangan sebuah produk, kita ditemui pemesanan oleh pengembang dalam sebuah organisasi yang mengakibatkan waktu dan biaya ya yang direncanakan melebihi dari perencanaan awal. Nah, oleh karena itu dibutuhkan studi kelayakan untuk mengidentifikasi apakah produk itu layak dikembangkan atau tidak. Nah, persebaran informasi kian berkembang dari waktu ke waktu. Nah, salah satunya adalah televisi digital atau DTV. Televisi digital merupakan perangkat kelas yang digunakan untuk mengakses tayangan yang tersedia. Nah, televisi tadi saya sudah ada sedikit penjelasan. Nah, televisi digital
adalah sejenis TVC yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Nah, televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital. Perkembangan dari sistem siaran analog ke digital itu yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit, data seperti komputer. Nah, ini merupakan hasil studi kelayakannya. Nah, untuk kelayakan teknologi itu yang melewati kebutuhan sistem yang telah disusun, teknologi yang akan digunakan. Untuk penerapan televisi digital diperlukan infrastruktur yang baik dari segi teknologinya. Nah, sistem digital ini akan digunakan untuk membantu penyebaran informasi dan mengakses tayangan yang tersedia, sehingga membutuhkan personel komputer serta infrastruktur jaringan komputer yang baik. Untuk mempermudah itu, pengembangan dan pengembangan hingga penggunaan aplikasi. Nah, untuk perangkat kelas yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini, kita bakal menggunakan Intel Core i5, terus dengan RAM 4 GB, monitor 13 inch, keyboard dan mouse ini keyboardnya Logitech K120, mouse Logitech M170 dengan infrared 38 Hz. Nah, untuk perangkat lunaknya, kita akan menggunakan sistem operasi Windows 10 dengan bahasa pemrograman JavaScript dengan code editornya Visual Studio Code. Oke, untuk analisa ekonomi saya serahkan. Oke, untuk kelayakan analisis ekonomi, di sini kami menggunakan analisis biaya dan manfaat, di mana komponen biaya ini ada beberapa, mulai dari pengadaan, pengembangan, dan biaya operasi atau maintenance nanti juga, dan manfaat terkait kebermanfaatan dari pengembangan produk yang akan kita kembangkan. Dalam kasus ini ialah televisi digital. Mungkin boleh turun. Oke, adapun metode untuk melakukan analisis biaya dan manfaat ini, kami menggunakan metode payback period, di mana metode ini merupakan uji kuantitatif yang digunakan untuk menghitung jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali biaya investasi dalam pembuatan sistem aplikasi yang telah dikeluarkan. Nah, untuk perhitungannya sendiri, di sini kita nilai investasi kita masukkan sebesar 10 juta, seperti dana yang telah disediakan di awal. Dan untuk kas masuk periode 1 ini adalah pendapatan bersih kita. Kita anggap dari hasil penjualan satu buah produk itu 3,5 juta. Sehingga kita bisa mendapatkan payback period itu ketika 2-3 bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan tadi, kita dapat tahu periode pengembalian sudah dapat dicapai pada tahun pertama jika aplikasi atau sistem yang dibuat itu langsung digunakan. Jadi kurang lebih kita butuh 2-3 bulan, baru setelah itu kita bisa mengambil keuntungan dari televisi digital tersebut. Untuk selanjutnya, mungkin Clarence boleh melanjutkan. Ya, untuk selanjutnya kami melakukan studi kelayakan untuk hukum dan kami menemukan ada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multiplexing melalui sistem terestrial. Nah, ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Nanti untuk kelayakan hukumnya kita akan mengikuti dari undang-undang tersebut. Selanjutnya untuk bisa dilanjutkan oleh JJ. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kelayakan operasional. Nah, kelayakan operasional ini kita menggunakan kerangka kerja PISES, di mana PISES-nya itu adalah Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, dan Service. Kemudian untuk dari performance-nya sendiri, ini dari kinerjanya untuk mengetahui apakah televisi digital ini menyediakan response time yang cukup. Kemudian dari informasinya adalah untuk mengetahui apakah informasi dari remote TV digital dapat disampaikan dengan baik. Kemudian dari ekonominya adalah untuk mengetahui apakah televisi digital menawarkan kapasitas pelayanan yang memadai untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Kemudian dari sisi kontrol adalah untuk mengetahui apakah televisi digital menyediakan child mode sebagai mode kontrol untuk anak-anak. Selanjutnya ada efisiensi,
untuk mengetahui apakah televisi digital dapat dikontrol menggunakan remote dengan urutan proses yang singkat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ada servis untuk mengetahui apakah televisi digital menyediakan layanan yang dibutuhkan dan andal untuk para pengguna. Kemudian di sini juga ada kelayakan jadwal, di mana jadwal yang diberikan adalah 3 bulan dan perkiraan tahap pengembangan yang akan kami jalankan adalah yang pertama studi kelayakan, kemudian ada elisitasi kebutuhan dan analisis, kemudian ada spesifikasi kebutuhan, validasi kebutuhan, desain proses, pembuatan arsitektur televisi digital, instalasi hardware dan software, implementasi hardware dan software, uji program, dan terakhir kita juga ada pemeliharaan. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan kelayakan finansial ini, berikut adalah rincian biaya proyek setelah melalui beberapa penyesuaian terkait mulai dari durasi pengerjaan, jumlah pekerja, dan WRSPM-nya, di mana kita menyesuaikan dengan alokasi dana sekitar 10 juta. Untuk perencanaan dan analisis ini, ada studi kelayakan, elisitasi, dan spesifikasi kebutuhan itu total biayanya kurang lebih 1,2 juta. Untuk desain dan instalasi, ini mulai dari desain prosesnya, pembuatan arsitektur, instalasi hardware dan software ini dengan total biaya sekitar 1,8 juta. Untuk implementasi pembuatan sistem ini kurang lebih total biayanya 7 juta. Nah, dari hasil studi kelayakan yang telah kami lakukan, kami mendapat kesimpulan bahwa pengembangan sistem televisi digital ini layak dilakukan dengan catatan ada beberapa penyesuaian pada requirement, spesifikasi, dan atau durasi pengerjaan sistem televisi digital supaya bisa dikembangkan ke tahap selanjutnya. Oke, sekian terkait studi kelayakan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan untuk elisitasi kebutuhannya. Saya tanya dulu ya. Oh ya, baik. Berarti let's say saya kasih dana 10 juta cukup ya untuk mengembangkan televisi digital ini? Iya, cukup, Bu. Tetapi mungkin ada beberapa penyesuaian, karena kemarin untuk yang di WRSPM tuh ada beberapa spesifikasi dan requirement seperti EWS yang Early Warning System. Nah, itu mungkin tidak dengan dana 10 juta itu mungkin akan jatuhnya masuk ke optional requirement gitu, Bu, mungkin. Karena sepertinya juga sedikit rumit dalam implementasinya. Jadi lebih ke requirement dasar untuk televisi digital aja ya, nonton doang ya? Iya, dengan ada fitur-fitur lain yang mungkin disesuaikan. Oke. Dan akan kembali dalam berapa lama? Atau berapa produk yang harus terjual? Keuntungannya tuh kita menggunakan sistem payback period tuh kalau dihitung setelah 3 bulan tuh baru mendapatkan keuntungan, Bu. Di sini kami menghitung dengan kas masuk periode 1 itu penjualan satu produk aja sih, Bu, 3,5. Jadi satu produk misal kita range harga jualnya ada di 3,5, itu kita bisa baru mendapatkan keuntungan di setelah bulan ketiga gitu. Oke. Ya. Oke, kelompok 3 silakan dilanjutkan dengan elisitasinya. Mungkin dari kelompok kami selanjutnya adalah elisitasi kebutuhan. Di sini yang pertama kami mengimplementasikan elisitasi kebutuhan menggunakan kuesioner. Untuk kuesioner yang kami buat sendiri, kami memiliki sekitar 69 responden. Dan untuk dari demografinya, jenis kelaminnya hampir 50-50% itu laki-laki dan perempuan. Jadi kurang lebih hampir sama. Kemudian untuk usianya di sini mostly ada di 18 sampai 25 tahun. Dan untuk penggunaan TV digitalnya adalah sekitar hampir 77% itu pernah menggunakan dan sisanya masih belum pernah menggunakan. Selanjutnya di sini adalah untuk yang sudah pernah menggunakan TV digital.
Dan fitur-fitur yang sering digunakan pada saat menggunakan TV digital adalah mostly di sini ada mengakses aplikasi third party seperti YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Sisanya ada kedua itu ada siaran lokal dan sisanya lebih ke menyambungkan perangkat lain, fitur-fitur lain yang ada di televisi digital itu. Kemudian untuk fitur yang diharapkan pada TV digital itu ada ini sih yang menarik, yang baru adalah jadwal siaran interaktif. Kemudian ada juga peringatan dini bencana dan parental lock. Sisanya seperti seksi komen, pilihan channel yang lebih banyak mungkin, dan controlling remote bisa dari HP, dan juga ada kajian khusus ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada kualitas. Kualitas apa saja yang user utamakan dalam memilih televisi digital. Yang pertama untuk kualitasnya adalah fitur support aplikasi seperti yang aplikasi third party tadi, dan selanjutnya ada resolusi layar. Begitu. Untuk kendalanya apa saja yang dirasakan selama penggunaan televisi digital? Yang pertama tertinggi adalah aplikasi yang kurang mendukung. Seperti yang aplikasi third party itu mungkin belum banyak aplikasi yang mendukung di televisi digital itu. Kemudian selanjutnya ada internet yang kurang memadai. Mungkin persebaran internet masih belum rata di Indonesia juga. Dan juga untuk penggunaannya juga yang cukup sulit mungkin ya. Mungkin kalau anak-anak muda cukup mudah untuk beradaptasi dengan penggunaannya, namun untuk anak yang lebih kecil atau mungkin orang yang sudah lebih dewasa, itu mungkin butuh penyesuaian yang lebih lagi gitu. Untuk selanjutnya ada biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk pembelian sebuah TV digital. Di sini untuk paling banyaknya sebanyak 35,8% ada di range 2-4 juta, di mana range ini mencakup di penjualan yang kita sudah identifikasi di payback period tadi, kita juga menjual sekitar 3,5 juta gitu. Jadi masih mencakup dalam range ini begitu. Untuk selanjutnya yang belum pernah menggunakan TV digital. Oke, untuk yang belum pernah ini, kita bertanya nih, kenapa orang-orang ini tidak menggunakan TV digital? Nah, ternyata jawabannya adalah 50% dari responden kita itu tidak menonton televisi. Setelah itu, untuk alasan yang ada di peringkat kedua adalah ternyata dari mereka merasakan bahwa fitur dari TV digital itu tidak jauh berbeda dengan TV analog, serta ada concern di terkait biaya, di mana mungkin harganya yang kurang terjangkau bagi beberapa orang. Selanjutnya, nah oleh karena itu di sini kami bertanya apa sih yang user harapkan apabila user ini harus beralih ke TV digital. Yang pertama bisa dilihat ada beberapa alasan terkait dengan harga TV digital. Setelah itu mereka juga berharap ada siaran dari channel luar negeri yang lebih banyak, terus kualitas gambar, terus ketahanan dari produk dan sistem, dan ada fitur-fitur lainnya yang dimana lebih mengarah untuk penggunaan internet ya, dimana kita harus ada third party di sini. Seperti itu untuk hasil dari kuesioner. Mungkin boleh dilanjutkan. Ya, selanjutnya kami melakukan metode lainnya yaitu wawancara. Di sini sebelum masuk ke pertanyaan ingin menjelaskan dulu narasumbernya. Itu kami mewawancara 2 orang. Yang pertama itu laki-laki umur 21 tahun dan background-nya itu adalah mahasiswa, dan satu lagi perempuan umur 24, background-nya adalah dokter. Nah, kemudian ini adalah list pertanyaan yang kami gunakan pada saat wawancara. Yang pertama itu kita ingin bertanya seberapa sering mereka menggunakan televisi digital. Kemudian yang kedua itu alasan mereka pindah ke TV digital. Kemudian yang ketiga adalah fitur yang biasa digunakan pada TV digital. Keempat adalah pengalaman yang dirasakan setelah menggunakan TV digital dibanding menggunakan TV biasa atau TV analog. Kemudian yang kelima adalah kendala yang dirasakan pada saat menggunakan TV digital. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama, pada penggunaan televisi digital itu kami dapat dari hasil wawancara adalah 1-3 jam.
Dan ini ada salah satu narasumber juga mengatakan paling sering digunakan itu pada saat malam sebelum tidur. Kemudian untuk kelebihan TV digitalnya, yang pertama itu adalah ada pilihan channel yang lebih banyak dan beragam. Kemudian ada streaming. Jadi mereka menggunakan televisi digital itu kebanyakan lebih untuk menonton menggunakan aplikasi on demand seperti Netflix, kemudian video dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelebihan ketiga adalah resolusinya. Resolusinya dikatakan lebih jernih dibandingkan TV analog. Kemudian untuk kendala yang dialami ini paling besar dan paling sering muncul adalah koneksi internet. Jadi ketika menggunakan televisi digital dan internetnya lagi ngedrop, itu kualitas gambarnya itu juga terpengaruh, mungkin kayak buffering atau ngeblur. Nah, kemudian ada juga proses adaptasi. Ini hampir mirip seperti yang ada di kuesioner, di mana mereka harus melakukan proses adaptasi dulu ketika TV analog yang biasa cuma pilih channel doang, di sini ada menu-menu untuk memilih aplikasinya. Ya, selanjutnya dilanjutkan Nafaldila. Oke, terus ini setelah itu kita bakal melakukan brainstorming. Nah, permasalahannya itu kan pemerintah akan menghentikan siaran di TV analog pada tanggal 22 November 2022. Nah, ini tuh itu udah banyak orang sudah beralih dari menonton siaran televisi ke layanan TV on demand, misalnya YouTube dan Netflix. Nah, dan belum semua kalangan masyarakat itu paham dan bisa menggunakan televisi digital, dan harga TV digital itu masih relatif lebih mahal. Nah, untuk solusinya yaitu pertama, masyarakat harus melakukan dari TV analog ke digital. Nah, terus ada penambahan fitur aplikasi third party atau aplikasi pihak ketiga pada TV digital. Nah, dalam penggunaannya kita akan membuat tampilan yang user friendly atau mudah dipahami oleh awam, terus membuat device alat kontrol yang intuitif, dan membuat panduan pengguna yang akan membantu pengguna dalam penggunaan produk. Nah, untuk harga dan fitur, ya kita bakal melakukan produksi massal dan untuk menekan biaya produksi harga jual lebih rendah, dan membuat berbagai tipe agar fitur dan spesifikasi dan harga dapat disesuaikan. Nah, batasannya itu pertama, siaran TV lokal masih membutuhkan kabel antena, dan aplikasi pihak ketiga itu membutuhkan akses internet. Oke. Itu akhir dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Hasil berarti metodenya apa tadi? Wawancara, kemudian kuesioner, satu lagi Brainstorming. Untuk brainstormingnya dengan siapa? Untuk brainstorming kita lakukan dari tim internal sih, Bu. Internal. Hasilnya? Solusinya tadi itu. Ya cukup saya rasa dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, dilanjutkan. Kelompok berikutnya, silakan. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Sudah kelihatan ya, Bu?
Ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rati dan teman-teman. Kami dari kelompok 6, saya Fairuz Hasna, kemudian ada teman saya Nurul Izzati Ulum, Amanda Rozi Kurnia, dan Latifa Itkonina Mardiati akan mempresentasikan tentang studi kelayakan produk, yaitu Blender. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Latifa. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan terkait abstrak dari studi kelayakan ini, di mana kami merupakan PT Raja Wali Elektronik yang merupakan salah satu pabrik elektronik di Indonesia yang memproduksi alat-alat elektronik rumah tangga. Nah, adapun dalam studi kasus kelayakan ini, kami melakukan peninjauan studi kelayakan yang terdiri dari studi pasar, studi kualitas kompetitor, studi biaya kebutuhan, teknologi, dan apa yang diperlukan oleh PT Raja Wali Elektronik untuk menilai apakah countertop blender atau blender yang akan kami produksi tersebut akan mampu direalisasikan berdasarkan metode kelayakan TELOS. Selain itu, studi kelayakannya kami juga melakukan studi kelayakan keuangan yang terdiri dari payback period, net present value, return of investment, dan metode-metode tersebut menghasilkan estimasi biaya untuk penentuan layak atau tidaknya pengembangan. Dan dari hasil analisis studi kelayakan ini, didapatkan bahwasanya produk countertop blender BL versi 151 PFAP ini layak untuk dikembangkan dari target kualitas, target biaya, dan kebutuhan teknologinya. Terlebih dahulu untuk pendahuluannya, di mana perusahaan elektronik dapat kita ketahui di Indonesia ini sangat banyak, tentu akan terjadi banyaknya persaingan dan kompetisi. Jadi di sini kami melakukan studi kelayakan untuk mengetahui apa saja yang akan kami tonjolkan kepada pengguna, sehingga mengetahui bahwasanya menjadi suatu ciri khas tersendiri untuk merek yang akan kami keluarkan dari PT Raja Wali Elektronik. Adapun untuk PT Raja Wali Elektronik ini mendapatkan permintaan dari salah satu mitra yang ada di Surabaya untuk mengembangkan blender seri BL151 PFAP dengan model countertop. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, pada Mbak Nurul, dipersilakan. Ya, kemudian selanjutnya adalah mengenai studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek merupakan suatu studi yang menilai proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. Penilaian di sini tidak lain adalah memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau tidak. Dalam studi ini dilakukan uji kelayakan dengan metode TELOS, yaitu Technical, Economic, Legal, Operasional, dan Schedule Feasibility. Penilaian keseluruhan aspek kelayakan TELOS diperoleh dengan cara mencari nilai-nilai rata-rata dari keseluruhan aspek. Semakin rendah nilai rata-ratanya, maka semakin tinggi pula resiko pengembangan dan penerapan sistem. Dan begitu juga sebaliknya. Untuk kelayakan teknik sendiri adalah kelayakan teknik untuk menyoroti kebutuhan produk yang telah disusun dari teknologi yang akan digunakan. Secara garis besar, urutan aliran proses untuk analisis teknis adalah sebagai berikut, yaitu konsep development, detail design, kemudian kepada testing dan refinement, kemudian design for manufacturing, kemudian perhitungan jumlah mesin, dan perhitungan jumlah tenaga kerja. Pada tabel 1 akan diberikan informasi pengenalan produk kepada pengguna dan memberikan informasi secara singkat tentang produk yang akan dibuat, yaitu untuk deskripsi produk merupakan alat yang mencampur bahan makanan, tujuan utamanya adalah efisiensi waktu dan pemaksimalan kemampuan kerja. Asumsi produknya bisa digunakan untuk menghemat waktu dan daya listrik dalam menghaluskan bahan makanan, serta mampu menghaluskan bahan makanan yang sulit dihancurkan secara manual dengan tenaga manusia. Untuk stakeholder-nya adalah pengguna, mitra, serta pihak produksi. Kemudian untuk tabel kedua ada berisikan tujuan pembuatan produk serta analisis kebutuhan pengguna.
yaitu 1. Sistem memiliki alat pemutar yang tajam, 2. Sistem memiliki tombol untuk mengatur kecepatan alat pemutar, 3. Sistem memiliki tombol untuk mengatur waktu penghalusan, dan 4. Sistem memiliki sendok pengaduk untuk mempermudah proses penghalusan. Kemudian yang tabel 3 adalah berisi material produk yang akan digunakan untuk produksi countertop blender ini, yaitu bisa dilihat ada penutup, kemudian ada pisau, kemudian ada batang pencampur, ada polikarbonat kontainer, ada bantal kontainer, ada on-off button, ada tombol kontrol kecepatan, ada pulse button, ada mesin motor, dan ada kabel listrik. Berdasarkan tabel-tabel yang telah disebutkan setelah analisis kelainan teknis yang sudah dilakukan, maka untuk blender tipe BL151 PFAP dicanangkan bahwa mendapatkan nilai 8,7. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk kelayakan ekonomi atau economic feasibility. Jadi untuk kelayakan ekonomi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki. Nah, kelayakan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada para stakeholder apakah manfaat yang nantinya akan diperoleh dari produk yang akan dikembangkan tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini dalam melakukan kelayakan ekonomi, kami melakukan analisis biaya dan manfaat, di mana dalam analisis itu sendiri dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah komponen biaya dan yang kedua adalah komponen manfaat. Untuk komponen biaya sendiri itu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah biaya pengadaan atau procurement cost. Itu berkaitan dengan penyediaan material yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu adalah biaya pengembangan, yaitu biaya yang digunakan untuk pembuatan produk. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasi dan biaya perawatan, yaitu biaya yang dikeluarkan selama pengembangan produk. Kemudian untuk komponen manfaat, itu diklasifikasikan menjadi 2 keuntungan. Ada keuntungan yang berwujud atau tangible benefit, yaitu keuntungan berupa penghematan dan peningkatan di dalam kinerja. Kemudian yang kedua, itu adalah keuntungan tak berwujud atau intangible benefit, itu berkaitan dengan keuntungan yang sulit atau tidak terukur dalam bentuk uang. Kemudian untuk metode dalam melakukan analisis biaya dan manfaat, itu yang pertama kami melakukan metodenya periode pengembalian atau payback period, yang merupakan uji kuantitatif yang digunakan untuk menghitung jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian biaya investasi dalam pembuatan produk. Kemudian penilaian kelayakan untuk payback period ini dilakukan dalam satuan bulan, dikatakan layak apabila waktu pengembaliannya lebih kecil dari umur investasi, dan dikatakan tidak layak apabila waktu pengembaliannya lebih besar dari umur investasi. Kemudian untuk perhitungan payback period sendiri dengan nilai investasi sebesar 10 juta, kemudian dengan penjualan per bulan jika dilakukan dengan banyak produknya itu 5, dengan harga satuan produknya itu 550.000, dan penjualan total per bulannya adalah 2.750.000, maka payback periodnya didapatkan 3,63 bulan. Maksudnya dari payback periodnya itu, periode pengembalian akan dicapai pada tahun pertama atau sekitar 3 bulan 20 hari. Setelah itu akan didapatkan keuntungan dari penjualan produk. Kemudian yang kedua, metodenya adalah dengan metode pengembalian investasi atau return on investment, digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk penilaian pengembalian investasi ini dikatakan layak apabila return on investment-nya lebih besar daripada 0, dan dikatakan tidak layak jika return on investment-nya lebih kecil daripada 0. Kemudian metode ketiga yang digunakan adalah metode nilai bersih atau net present value, di mana metode ini memperhatikan nilai waktu dari uang. Kriterianya sendiri dikatakan layak apabila nilai bersihnya lebih besar daripada 0. Kemudian jika nilai bersihnya atau net present value-nya sama dengan 0, maka akan dikatakan indifferent. Kemudian jika nilainya lebih kecil daripada 0, maka akan tidak layak. Untuk penilaian kelayakan ekonomi sendiri, karena dana dari sponsor sebesar 10 juta sudah tersedia dan sudah diberikan kepada pihak pengembang, maka penilaiannya adalah 9.
Selanjutnya untuk kelayakan hukum dan legalitas atau legal feasibility, ini berkaitan dengan legalitas dan kekuatan hukum, di mana dalam penggunaan material atau proses mendapatkan materialnya tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, baik hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun yang ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Kemudian untuk pengiriman serta transaksi jual beli dari produk itu harus melalui jalur bea cukai dan distribusi yang legal atau sah. Untuk itu melalui produk ini kami akan mendaftarkannya secara sah melalui sertifikasi SNI atau Standar Nasional Indonesia agar kualitas produk diakui dan produk terjamin aman digunakan. Kemudian untuk penilaian kelayakan hukum dan legalitas, karena produk ini akan didaftarkan ke SNI yang artinya produk terjamin aman digunakan, maka nilai diberikan 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian selanjutnya adalah kelayakan operasional. Berikut adalah struktur organisasi kami yang terdiri dari pemimpin, kemudian di bawahnya adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Untuk kebutuhan tenaga kerja sendiri, pada bagian pemasaran dibutuhkan 1 orang, bagian produksi 2 orang, dan bagian keuangan ada 1 orang. Sedangkan untuk perincian upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja pada saat tahap awal pembuatan produk adalah masing-masing untuk per orangnya adalah 1 juta dengan total dari keseluruhan gaji untuk seluruh karyawan adalah 4 juta. Kemudian menilai dari kelayakan operasional tersebut karena jumlah tenaga kerja yang terlalu sedikit untuk menekan upah maka akan diberikan nilai 6. Kemudian untuk kelayakan jadwal sendiri digunakan untuk menentukan apakah pengembangan produk dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk pengembangan produk blender ini direncanakan akan selesai dalam waktu maksimal kurang lebih 6 minggu. Kemudian untuk perkiraan tahap-tahap pengembangan produk dapat dijadwalkan sebagai pada minggu pertama akan dijalankan analisa produk yang berjalan, kemudian kelemahan produk yang ada, serta kebutuhan sistem. Ketiga kegiatan ini akan dijalankan secara bersamaan dengan waktu yang saling bersusulan. Kemudian pada tahap kedua adalah konsep development disertai dengan studi kelayakan. Dan dilanjutkan dengan tahap ketiga berupa desain produk, desain proses, serta desain detail untuk setiap masing-masing desain yang telah disiapkan. Kemudian pada tahap keempat, dapat dilihat bahwa pengiriman bahan baku akan dijadwalkan dalam jangka waktu yang sama. Pada minggu kedua akan dijalankan tahap keempat yaitu produksi dari produk yang telah ditentukan. Kemudian setelah seminggu pertama tahap produksi dilakukan, maka akan dilakukan testing bersusulan dengan refinement atau perbaikan. Pada minggu terakhir refinement akan diberikan produk yang dihasilkan dan telah dapat dipasarkan serta layak untuk diperjualbelikan. Maka promosi dari produk yang dibuat telah dapat dilakukan. Pada minggu kedua dari tahap promosi, pemasaran dan distribusi produk dapat dilakukan. Kemudian pemasaran dan distribusi produk ini dapat dilakukan jika tergantung pada kesepakatan yang telah dicapai pada saat promosi. Apakah pendistributor yang telah dikontrak mencapai kata deal. Kemudian untuk dokumentasi setelah pengumpulan dokumen dapat dibuat dan dapat dilakukan dari awal proyek dijalankan hingga akhir proyek dijalankan. Dari jadwal yang telah dibuat dapat dinilai kelayakan jadwalnya. Jika diukur dalam minggu dan bulan, maka kesalahan perkiraan estimasi error yang ditentukan menjadi cukup besar. Karena itu nilainya adalah 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hasna. Selanjutnya ada kelayakan finansial. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menjaga kelayakan finansial itu adalah sebagai berikut. Pertama, usaha yang dilakukan adalah usaha dalam bentuk badan usaha PT Rajawali Elektronik pembuatan blender. Yang kedua, bahan baku didapat dari pemasok dan makelar untuk diproses, kemudian dijual ke pengguna serta distributor.
Umur proyek ditetapkan selama 3 bulan karena dianggap telah dapat mempresentasikan kondisi usaha yang dilakukan. Kemudian ketiga, biaya investasi diasumsikan dikeluarkan pada bulan ke-0. Modal investasi awal berasal dari satu sumber, yaitu biaya sponsor sebesar 10 juta. Dalam hal ini, pengembangan produk blender berupa material, biaya pengembangan, produksi, serta biaya pemasaran yang dibutuhkan selama proyek berjalan. Kemudian harga jual blender tipe BL151 PFAP ini ditetapkan sebesar 550.000 per buah. Biaya promosi hanya dikeluarkan pada bulan terakhir. Kemudian ada kelayakan pasar dan pemasaran. Untuk produk yang dijual ini penjelasannya adalah produk yang dijual adalah blender countertop BL151 PFAP. Blender ini adalah blender plastik dengan bahan polikarbonat anti pecah dan mudah dibersihkan dengan kapasitas besar hingga 1,5 liter. Blender ini dilengkapi dengan jok dan dry mill dengan penggunaan daya sebesar 300 watt yang sangat hemat. Kemudian mata pisau blender terbuat dari bahan stainless steel sehingga lebih kuat, tajam, anti karat, dan mudah untuk dibersihkan. Menggunakan daun motong dan menambahkan beberapa macam bumbu dapur hingga buah-buahan. Blender ini dilengkapi dengan motor safety yang menjaga mesin motor tetap aman dan nyaman ketika digunakan. Blender ini juga memiliki sertifikat food grade dan SNI. Kemudian ada gambaran umum pasarnya. Bentuk pasar produsennya itu pasar oligopoli. Karena terdiri dari beberapa perusahaan, produk yang dijual juga bersifat homogen, sehingga kalau produsen baru sulit masuk dan kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mengaruhi produsen yang lain. Terus segmentasi pengguna yang dicapai adalah penduduk kota Surabaya pada khususnya dan warga Indonesia yang tersebar dalam beberapa provinsi serta merupakan kalangan menengah. Terus ada permintaan, berikut adalah salah satu grafik penjualan blender, salah satu merek blender populer yaitu Miyako di area Jawa Timur Januari sampai Agustus 2018. Nah, bisa dilihat dari tiap daerah ini rata-rata permintaan per bulan itu antara 30.000 sampai 70 ribuan. Kemudian dari sisi penawaran, ada 3 brand penyedia blender yang cukup menguasai pasar, yaitu Philips, Cosmos, sama Miyako. Kemudian analisis persaingan dan peluang usaha. Pada grafik market share di atas ada beberapa blender yang menguasai pasar, yaitu 3 itu, Philips, Cosmos, dan Miyako. Nah, sementara Raja Wali ini dapat dibilang bersaing dengan 3 brand besar tersebut, yang brand-brand tersebut memiliki harga 300.000 sampai 1,5 juta. Kemudian kelebihan blender countertop ini tahan lama sehingga bisa digunakan untuk jangka panjang sehingga dapat bersaing dengan blender-blender yang sudah ada di pasar. Dengan reputasi blender Raja Wali yang bagus di bidang produksi barang elektronik, dapat diperkirakan blender countertop BL151 PFAP banyak diincar masyarakat yang membutuhkan blender yang tidak terlalu banyak fitur dan tidak mahal. Harga yang ditetapkan untuk satu unit blender adalah 250.000. Penentuan harga jual tersebut berdasarkan biaya penggunaan bahan baku, upah tenaga kerja, biaya riset, dan keuntungan yang ingin didapatkan. Kemudian saluran pemasarannya ini pertama dari pabrik menghasilkan produk, ke distributor utama, ke grosir, ke toko, kemudian ke konsumen. Dapat juga melalui penjualan online. Kendala pemasaran yang dihadapi ini saat pertama kali mengenalkan produk kepada pengguna, karena meyakinkan pengguna bahwa produk ini membutuhkan waktu yang lama agar pengguna yakin bahwa produk ini yang terbaik untuk mereka. Nilai akhir kelayakan telosnya adalah 40,7 dengan total skor 40,7 per 5, 9, 8,14. Artinya pengembangan produk yang dievaluasi adalah layak dengan resiko pengembangan yang cukup rendah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah.
Jadi saya konfirmasi aja ya. Berarti dari hasil studi kelayakan yang kalian lakukan layak ya produk ini untuk dikembangkan dengan jadwal dan biaya yang ada. Oke, cukup. Silakan dilanjutkan dengan elisitasi kebutuhan yang sudah ada. Ya, untuk wawancara mitra, seperti yang tadi sudah disebutkan, kami sudah mewawancara
4 mitra kami dengan list pertanyaan yang tadi telah dikatakan oleh teman saya. Kemudian dari kesimpulan dari keempat mitra, jawaban dari keempat mitra tersebut adalah bahwa mitra menginginkan produksi blender dalam skala kecil terlebih dahulu dengan segmentasi pasar yang mencakup kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas dengan tampilan yang elegan dan memiliki modularity dengan adanya fitur add-on namun dengan harga yang terjangkau sesuai dengan segmentasi pasar. Yang dimaksud dengan fitur add-on adalah terdapat fitur tambahan dari blender yang sudah ada. Jadi misal membutuhkan blender yang awal adalah blender biasa yang terdiri dari 3 set biasa. Kemudian jika dia ingin memiliki kebutuhan yang lebih, maka bisa membeli fitur tambahannya. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian untuk metode kedua yang kami gunakan dalam elisitasi kebutuhan ini adalah penyebaran kuesioner. Kuesioner ini kami sebarkan kepada user. Kemudian dengan menggunakan kuesioner ini kami bertujuan untuk menggali kebutuhan dari user secara mudah dan efisien serta menghemat cost dari segi biaya dan waktu. Dengan metode ini kami menggunakan Google Form sebagai medianya. Untuk daftar pertanyaannya sendiri, di sini untuk tipe usernya kami bedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tipe user umum. Pertanyaannya terbagi menjadi 3, yaitu berkaitan dengan usia dan juga pekerjaan serta pernah atau tidaknya menggunakan Blender. Untuk tipe user umum ini, pertanyaan pertama dan kedua itu untuk mengetahui segmentasi pasar. Kemudian untuk pertanyaan ketiga itu akan berkaitan dengan tujuan selanjutnya, yaitu penggalian kebutuhan dari user. Untuk user yang pernah memakai Blender itu terdiri dari sekitar 9 pertanyaan. Kemudian untuk user yang tidak pernah memakai Blender itu diberikan sekitar 4 pertanyaan. Jadi dalam kuesioner yang disebarkan itu ada 3 section. Yang pertama untuk mengetahui segmentasi pasar, yang kedua untuk menggali kebutuhan dari user yang pernah memakai Blender, dan section yang ketiga itu untuk menggali kebutuhan dari user yang tidak pernah memakai Blender. Bisa di-scroll ke bawah. Kemudian untuk tipe pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner ini ada 3 tipe pertanyaan. Yang pertama adalah multiple choice, atau bisa dipilih salah satu jawaban. Kemudian yang kedua adalah drop down, pilih salah satu jawaban. Kemudian yang ketiga adalah checkbox. Itu bisa pilih lebih dari satu jawaban. Untuk hasil kuesionernya sendiri, untuk section pertama yang ditujukan kepada user secara umum, kuesioner ini diisi oleh 45 responden yang diisi oleh mayoritas sebanyak 60% berusia 18-25 tahun. Kemudian untuk mayoritas yang kedua adalah dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 28,9%. Selanjutnya untuk pekerjaan dari responden, di sini bisa dilihat bahwa kebanyakan yang mengisi responden ini adalah mahasiswa sebesar 60%, kemudian responden terbanyak kedua yaitu sebesar 28,9% adalah ibu rumah tangga. Kemudian dari 45 responden tadi, 91,1% mengaku pernah menggunakan Blender, dan sisanya sebesar 8,9% belum pernah menggunakan Blender. Jadi dari pertanyaan ketiga ini kami mengarahkan masing-masing user kepada section selanjutnya. Jika pernah memakai Blender akan diarahkan ke section 2, jika tidak pernah memakai Blender akan diarahkan ke section 3. Kemudian dari pertanyaan di section 2 itu berkaitan dengan pernah atau punya atau tidak Blender. Kemudian penggunaan Blender. Kemudian selanjutnya adalah apakah pernah menggunakan satu set Blender. Di sini kebanyakan responden menjawab bahwa mereka menggunakan Blender untuk menghaluskan buah dan sayur. Kemudian untuk pernah atau tidaknya menggunakan satu set Blender 2-in-1 atau 3-in-1 ataupun juga 4-in-1. Untuk itu responden memilih sebanyak 73,2% pernah menggunakan satu set Blender dan sisanya tidak pernah menggunakan satu set Blender. Selanjutnya, untuk perangkat Blender yang
pernah dipakai, kebanyakan responden memilih blender jar yang berfungsi untuk menghaluskan buah dan sayur. Kemudian kendala yang ditemukan saat menggunakan blender, mayoritas memilih adalah kecepatan blender yang tersendat-sendat dan juga adanya cairan yang merembes keluar. Selanjutnya untuk apa yang diharapkan pada sebuah blender, mayoritas memilih alat pemutar yang tajam, kemudian ada safety lock atau kunci pengaman, dan juga adanya switch otomatis untuk memutus arus listrik apabila tidak ada wadahnya. Untuk kualitasnya sendiri, kebanyakan memilih hemat daya listrik dan juga tahan lama. Untuk selanjutnya, kisaran harga yang dipilih oleh responden mayoritas memilih antara 300.000 sampai dengan 1 juta, dan sisanya memilih di bawah 300.000. Selanjutnya, untuk pertimbangan dalam membeli blender itu sendiri, kebanyakan memilih faktor harga dan juga daya listrik sebagai pertimbangan. Untuk section 3 itu ditujukan untuk user yang tidak pernah memakai blender. Untuk user yang tidak pernah memakai blender di sini mengaku bahwa walaupun tidak pernah memakai, mereka pernah melihat cara pemakaian blender dan juga mengetahui cara penggunaan dari blender. Bisa di-scroll ke bawah. Ya, selanjutnya untuk harga yang dipilih di sini mayoritas memilih di bawah 300.000. Kemudian sisanya memilih antara 300.000 sampai dengan 1 juta dan 1 juta sampai dengan 2 juta. Kemudian faktor yang dipertimbangkan untuk membeli blender di sini yang dipertimbangkan adalah harga, kapasitas, daya putaran, dan juga pengoperasian. Untuk kesimpulannya, dari kuesioner yang telah disebarkan, berdasarkan data yang pernah didapatkan, disimpulkan bahwa rata-rata pengisi kuesioner pernah mengoperasikan blender dan memilih blender dengan harga kisaran 300.000 sampai dengan 1 juta. Kemudian untuk responden dengan pengalaman pernah mengoperasikan blender, menyimpulkan bahwa kendala yang sering ditemui dalam pengoperasian adalah timbulnya suara kasar pada putaran blender, gerakan mata pisau terlihat berat saat berputar, dan cairan merembes keluar dari blender tersebut. Selanjutnya untuk pengisi kuesioner dengan pengalaman pernah mengoperasikan blender, mempertimbangkan faktor harga, daya listrik, serta speed pada saat memilih blender. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kemudian untuk metode brainstorming dilakukan oleh mitra, user, dan pengembang. Para stakeholder yang terlibat dibebaskan untuk memberi saran dan mengeksplorasi ide dalam suasana keterbukaan. Terus ketentuan brainstormingnya itu adalah pertama, stakeholder dibebaskan untuk berpikir dan memukakan ide. 2, ide yang dikemukakan tidak akan dikritisi terlebih dahulu. 3, melakukan proses reduksi untuk mengeliminasi ide yang kurang sesuai berdasarkan hasil prioritasi. Terus teknis pelaksanaannya itu brainstorming dilakukan melalui Google Meet, kemudian menggunakan tools pendukung berupa Google Jamboard, yaitu papan tulis digital untuk menyampaikan ide. Ketiga, merekam pelaksanaan brainstorming. Keempat, menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dilakukan kepada partisipan. Sini moderatornya ada Latifa, mitranya ada Evelyn, Bayu, Giri, dan Dava, usernya ada Rosa, Nazwa, dan Zalatul Adila, pengembangnya ada Amanda, Nurul, dan Fairos Hasna. Terus pertanyaan itu, menurut kalian kegunaan blender itu apa? Kira-kira bahan apa yang pernah kalian proses dengan blender? Harapan kalian akan blender yang akan diproduksi ini? Kemudian harapan fitur tersebut, segmentasi pasar yang tepat apa? Kemudian bagaimana cara tepat untuk menyesuaikan fitur blender yang diinginkan dengan segmentasi pasar yang ditargetkan. Nah, berikut ada dokumentasinya. Kesimpulannya itu, blender yang diminati pada sesi brainstorm adalah blender yang powernya kuat untuk melumatkan bahan makanan yang cukup keras, tidak wireless karena butuh tenaga yang kuat, serta akan diluncurkan dengan 2 pilihan, satu yang merupakan set lengkap, satu yang terdiri dari blender basic. Blender dapat dihargai antara 250.000 sampai 1.200.000 dengan set lengkap dan basic berbeda harga. Untuk mata pisau di bagian kemudian ada ide memakai mata pisau di bagian atas blender dan bagian bawah. Namun untuk fitur ini akan dilakukan riset oleh tim pengembang apakah memungkinkan diwujudkan atau tidak.
Nah, sekian dari kami, Bu Rati. Jika ada tanggapan, dipersilakan. Oke. Untuk wawancaranya tadi dilakukan kepada berapa orang? Oleh 1, 2, 3, 4, 4, Bu. 4 orang ya. 5, Bu. 5. Untuk 4 mitra sama 1 user spesifik. Open interview ya? Iya, benar, Bu. Ya, Bu. Berarti dari hasil diskusi mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya? Iya, benar, Bu. Oke. Terus untuk kuesionernya tadi dibagi menjadi beberapa section ya, dan di respondennya berapa? 45 orang. Iya, 45 orang, Bu. Itu oke, dari usianya berarti ada yang anak-anak, ada yang orang dewasa ya. Iya, Bu. Terus teknik yang terakhir yang digunakan brainstorming dengan siapa? Dengan mitra, user, dan pengembang, Bu. Berapa orang yang terlibat di dalamnya berarti itu? 11, Bu. 11 orang pakai Zoom. Pakai Google Meet, Bu. Iya. Oke. Ya, cukup saya rasa. Ya, nanti hasilnya ini kan kamu sudah punya hasil dari wawancara, kuesioner, dan brainstorming ya. Nanti disimpan untuk selanjutnya nanti akan dianalisis kebutuhannya dan diklasifikasikan. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, dilanjutkan kelompok berikutnya. Baik, Bu, izin share screen. Ngisi suasana di luar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rati dan teman-teman. Nah, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kelayakan dari dispenser. Nah, untuk yang pertama, untuk abstrak dari studi kelayakan, jadi semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya kesibukan manusia membuat orang berpikir untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, biasanya manusia mengonsumsi air yang berasal dari sebuah galon air mineral. Dan galon air mineral ini biasanya ditemankan bersama dispenser atau penyimpanan air yang memiliki fitur tambahan sebagai pemanas ataupun pendingin, atau keduanya. Dispenser juga adalah salah satu alat rumah tangga yang menggunakan listrik untuk dapat memanaskan elemen pemanas dan menjalankan mesin pendinginnya. Dispenser ada yang menggunakan prinsip kerja dengan elemen pemanas dan mesin pendingin atau kompresor. Pada tugas kali ini akan dilakukan studi kelayakan sebelum dilakukannya sebuah pengembangan dispenser. Melihat dari kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan jadwal. Untuk pendahuluan, jadi salah satu benda yang dapat memudahkan pekerjaan manusia itu dalam studi kelayakan ini adalah dispenser. Nah, dispenser adalah salah satu peralatan listrik atau elektronik yang di dalamnya terdapat heater sebagai komponen utamanya. Heater ini berfungsi untuk memanaskan air pada tabung penampung
Terus juga heater umumnya memiliki daya sebesar 200 sampai 300 watt. Heater dapat memanaskan air yang terdapat di dalam dispenser. Biasanya dispenser berisi 19 liter air yang ditempatkan pada sebuah galon. Terus biasanya dispenser juga dapat digunakan untuk memasak air. Nah, di dispenser juga terdapat sebuah mesin pendingin, di mana mesin pendingin ini biasanya bernama kompresor pendingin. Dispenser digunakan untuk mendinginkan dan memasukkan air di galon dalam kurang lebih 19 liter. Terus di dalam dispenser bagian atas terdapat lubang tabung yang terbuat dari stainless steel, yang di bagian luar tabungnya itu dililitkan pada tembaga ukuran 1/4 yang berfungsi untuk mendinginkan air. Lilitan pipa pada luar tabung dapat disamakan dengan sebuah evaporator pada AC atau pada lemari es. Fungsi dari, ya ini kayaknya ada kesalahan penulisan jadi diulangi lagi. Oke, selanjutnya silahkan. Kemudian ada hasil studi kelayakan dan solusinya. Untuk faktor kelayakannya sendiri itu ada 3, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan jadwal. Kelayakan teknis sendiri itu menunjukkan apakah alat yang diusulkan itu dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada, atau mungkin memerlukan teknologi yang lebih baru. Kemudian ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi itu menunjukkan apakah dana yang telah diberikan itu cukup dan bisa mendukung biaya dari pengembangan alat yang diusulkan. Kemudian ada kelayakan jadwal untuk menunjukkan alat yang diusulkan bisa dikembangkan dalam suatu kerangka waktu yang logis. Kemudian hasil dari pembahasan. Hasil dari pembahasan yang pertama itu ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis, di sini kita membuat tabel, isinya itu ada komponen-komponen dari dispenser itu sendiri. Yang pertama itu ada kabel daya. Kabel daya fungsinya untuk menghubungkan daya dari dispenser ke listrik. Itu jumlah kabel dayanya 1. Kemudian saklar untuk pengaturan modenya ada 3. Kemudian ada termostat untuk mengecek suhu dispenser dari air panas dan dingin. Kemudian ada elemen panas dan elemen pendingin masing-masing 1. Kemudian ada lampu indikator, jumlahnya 3 untuk mengecek apakah elemen-elemen pemanas dan dispenser itu sudah berfungsi dengan baik. Kemudian ada keran, jumlahnya 2 untuk mengalirkan air. Kemudian ada frame dari dispenser itu sendiri. Selanjutnya Bunga. Ya, selanjutnya ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan alat dapat dilakukan sesuai dana yang tersedia. Nah, pada studi kelayakan kali ini pengembangan alat memiliki budget sejumlah 10 juta. Nah, perincian komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah unit dispenser sebagai berikut. Untuk kabel daya, jumlahnya 1 dengan harga total 25.000. Lalu ada saklar dengan harga total 15.000, ada termostat dengan harga total 20.000, lalu ada elemen pemanas dengan harga total 100.000, lalu elemen pendingin dengan harga total 50.000, lalu ada lampu indikator harga totalnya 30.000, ada keran 20.000, dan bodi plastik 50.000. Bawah. Next. Nah, maka total dari biaya untuk membuat sebuah komponen dari dispenser itu 310.000. Nah, pada analisis, pemasangan dan pemrograman akan memerlukan ahli dalam bidangnya masing-masing.
Untuk perincian dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk tenaga ahli sebagai berikut. Yang pertama ada sistem analis, total gajinya 300.000, ada programmer total gajinya 450.000, ada teknisi totalnya 300.000, lalu ada desain produk, desainer produk dengan total 450.000, maka total pengeluaran untuk tenaga ahli adalah 1.500.000. Lalu ada rincian pengeluaran. Nah, biaya pengembangan prototipe di sini ada 1.810.000. Lalu ada biaya produksi komponen yaitu 7.750. Lalu ada biaya produksi untuk sumber daya manusianya 450.000. Untuk rincian pendapatannya, produk yang diproduksi akan berjumlah 25 pieces dengan harga jual 500.000. Maka total yang akan didapat adalah 12.250.000 dan ekspektasi keuntungan dikurang dari investasi yang diberikan dari 12.500.000 dikurangi 10 juta sama dengan 2.500.000. Baik, selanjutnya adalah kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan alat dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem direncanakan selesai dalam waktu maksimal 12 minggu atau 3 bulan. Perincian jadwal untuk pengembangan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap analisa kebutuhan, kurang lebih 2 minggu dari minggu 1 dan 2. Lalu analisa kelemahan produk dari minggu 2 dan 3, desain teknis minggu 3 dan 5, desain produk minggu 5 dan 7, instalasi komponen-komponen minggu 7 hingga 10, lalu uji sistem dan perbaikan di minggu 10 dan kedua sampai 12. Selanjutnya, kesimpulan dari studi kelayakan alat dispenser ini, yang pertama adalah hasil dari studi kelayakan, maka alat dispenser layak untuk dikembangkan baik dari segi teknis, ekonomi, dan juga jadwal. Saatnya alat ini bisa dikembangkan lebih baik lagi dengan penambahan fitur yang bisa memudahkan pengguna berdasarkan nanti hasil elisitasi. Mungkin sekian Bu untuk presentasi dari studi kelayakan dispenser dari kelompok kami. Berapa tadi biaya untuk mengembangkan sebuah dispenser total dari hardware maupun software maupun salary? Untuk totalnya semua sama juga biaya SDM-nya itu ada ini Bu. Biaya produksi 7 juta itu? Iya Bu. 7 juta itu semuanya atau? Oh maaf, ini yang komponennya. Kalau total di berapa sih ini juga? Kayaknya pas 10 juta ini Bu. Sama kayak yang Oke, 10 juta. dipasang, iya Bu. Terus kalau kamu bisa menghasilkan menjual ya, menjual 25 pieces dengan harga 500.000, maka saya akan untung, saya akan mendapatkan keuntungan gitu ya? Iya Bu. Keuntungannya sebesar ini. Ekspektasinya. Oke. Itu dari sisi finansial. Kemudian dari sisi jadwal memungkinkan ya untuk mengembangkan dalam waktu 3 bulan? Memungkinkan Bu. Malah mungkin masih bisa kurang dari itu Bu. Oke. Dari sisi teknologi juga bisa ya? No problem ya, karena nggak ada teknologi baru yang kamu tambahkan kan di sini? Iya, ini masih sama dengan WRSPM-nya. Untuk teknologi barunya mungkin setelah dapat yang dari elisitasi baru bisa ditambahkan gitu. Pemikiran kelompok kami gitu sih kemarin. Iya. Oke, kalau gitu silakan dilanjutkan dari hasil elisitasi. Apakah elisitasinya menemukan something new? Baik Bu. Oke, untuk elisitasi kebutuhan, kami menggunakan 2 teknik tradisional dan 1 yang berkelompok. Yang tradisional ada kuesioner sama wawancara, dan untuk yang berkelompok menggunakan brainstorming. Mungkin silahkan teman-teman.
Oke, jadi yang pertama menggunakan teknik kuesioner, di mana dalam kuesioner terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai dispenser dan fitur-fitur yang diinginkan untuk sebuah dispenser. Nah, untuk pertanyaan pertama itu ada pertimbangan mengenai dispenser yang dengan sistem galon di atas atau galon di bawah. Nah, terus ada pertanyaan juga mengapa memilih menggunakan fitur peletakan galon di atas atau di galon di bawah. Next ke bawah. Lalu ada juga pertanyaan mana air yang lebih sering dikonsumsi, air dingin, panas, atau suhu ruang. Lalu ada lalu kita memberikan banyak pilihan-pilihan fitur di situ dan responden bisa mengisi fitur sendiri. Lalu ada pertanyaan berapa tahun sekali Anda ingin mengganti dispenser Anda. Next ke bawah. Lalu penyebaran kuesioner. Link kuesioner disebarkan melalui beberapa grup yang dapat menjangkau user dari berbagai usia dan dipastikan sudah menggunakan dispenser. Setelah disebar, didapatkan 26 responden dan mayoritas mahasiswa berumur 19 sampai 23 tahun. Selanjutnya, analisa kuesioner. Untuk pertanyaan dispenser apa yang menurutmu lebih mudah digunakan, mayoritas menjawab galon di bawah. Lalu, jika Anda membeli biodispenser, berapakah uang yang Anda keluarkan? Untuk 61% menjawab untuk uang 90 sampai 500%. 90.000 sampai 500.000. Lalu untuk berapa daya listrik? Ke bawah. Hubungan kayaknya masih ya bisa diulangi tadi terputus. Baik, mungkin akan saya lanjutkan. Berapa daya listrik di rumah Anda? Mayoritas menjawab daya listrik di atas 1.300 watt. Lalu berdasarkan hasil kuesioner responden, hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas memilih posisi galon di bawah dengan alasan kemudahan dalam melakukan penggantian galon. Mayoritas responden memilih rentang harga 90 hingga 500.000 rupiah. Sedangkan daya listrik di rumah responden beragam dengan nilai terkecil sebesar 900 watt. Mayoritas responden juga paling sering menggunakan air suhu ruang. Sedangkan untuk fitur yang paling banyak dibutuhkan yaitu dispenser multisuhu. Responden juga memilih dispenser dengan durasi penggunaan di atas 5 tahun. Hasil analisis kuesioner, kita bisa menentukan spesifikasi dispenser yang dibutuhkan oleh pengguna. Antara lain, yang pertama peletakan galon di bawah, yang kedua harga dispenser antara 90 hingga 500.000 rupiah, lalu konsumsi daya listrik yang kurang dari 1.300 watt, lalu kapasitas penyimpanan air suhu ruang yang besar, lalu memiliki fitur multisuhu, dan juga memiliki daya tahan yang baik dengan ekspektasi durasi penggunaan di atas 5 tahun. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Valda atau Gian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penggunaan teknik wawancara. Untuk teknik wawancara ini kami melakukan wawancara terhadap 2 teman kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Rizky Fikri Talib atau Tolib dan juga Narendra atau Rendra, di mana kedua teman kami ini sebagai calon pengguna dari dispenser. Nah, untuk
pertanyaan yang kami utarakan kepada mereka. Yang pertama, bagaimana cara Anda mendapatkan air minum sehari-hari? Dari Talib dan Rendra menjawab sepakat, yaitu dengan dispenser. Lalu dispenser jenis apa yang menurut Anda lebih mudah digunakan dan kenapa menggunakan jenis dispenser tersebut? Dari Talib menjawab bahwa karena lebih mudah, tidak usah angkat-angkat galon lagi. Terus dari Rendra menjawab bahwa juga walaupun sebenarnya dia nggak pakai galon bawah, tapi menurut dia kalau misalkan galon bawah itu lebih enak dan mudah digunakan. Dan pertanyaan selanjutnya, range harga berapa yang akan dikeluarkan Anda untuk membeli dispenser baru? Untuk Talib menjawab sekitar 400 hingga 800 ribu, dan untuk Rendra menjawab 500 sampai 1 juta rupiah. Untuk pertanyaan selanjutnya, air apa yang lebih sering Anda konsumsi? Apakah air dingin, hangat, atau air dengan suhu ruang? Untuk Talib menjawab lebih sering menggunakan air suhu dingin, dan Rendra menjawab dengan suhu ruang. Lalu dalam penggunaan dispenser, seberapa lama Anda di dispenser Anda dapat bertahan? Untuk Talib menjawab hingga rusak, yaitu dari 5 hingga 10 tahun. Kalau Rendra menjawab 2 tahunan aja cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misal membeli dispenser baru, apakah ada fitur khusus yang ingin Anda gunakan? Untuk Talib menjawab, kalau bisa dispenser galon bawah yang dapat mengatur suhu air sesuai sama yang diinginkan. Dan untuk Rendra, tidak terpikirkan untuk fitur baru yang ingin digunakan. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan pertanyaan dari wawancara ini digunakan untuk mengembangkan dari dispenser kami, di mana dari mereka tuh lebih cenderung ingin dispenser bawah, di mana dapat memudahkan untuk mengisi ulang air. Lalu untuk range harganya sekitar 400 hingga 1 juta rupiah. Lalu untuk pertanyaan seberapa sering apa yang lebih sering dikonsumsi antara air dingin, hangat, atau suhu ruang, itu berguna untuk nanti kayak penambahan penyimpanan lebih untuk tiap suhu air yang akan digunakan. Jadi jika memang suka dingin, nanti untuk yang suhu dingin akan diperbanyak volume wadahnya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, untuk daya tahan dari dispenser, ya mungkin dari kesimpulan ini dapat dikatakan kalau misalkan lebih banyak lebih bagus ya. Terus untuk fitur dapat hanya dari Talib disimpulkan kalau misalkan dia ingin dapat mengatur suhu yang diinginkan secara langsung, jadi biar pas dengan yang diperlukan. Jadi tidak hanya panas ataupun dingin. Mungkin sekian dari wawancara. Selanjutnya teknik berkelompok. Kemudian ada teknik berkelompok. Teknik berkelompok yang kita gunakan itu ada teknik brainstorming. Kemudian pada teknik ini anggota yang melakukan brainstorming itu hanya dari kelompok kita sendiri. Dan yang didiskusikan pada teknik berkelompok ini itu adalah fitur apa saja yang menjadi cocok untuk dispenser yang akan dibuat. Dan hasil dari diskusi brainstorming sendiri itu ada fitur untuk menyediakan air multisuhu, yaitu air multisuhu dingin, panas, dan ruangan. Kemudian ada penakar otomatis volume air yang akan digunakan. Ini biasanya digunakan untuk kopi gitu. Kalau misalnya buat kopi kan ada kayak takaran khususnya gitu. Kemudian ada pemilih suhu secara akurat sesuai input dari penggunanya.
Inputnya itu dibatasi dari 10 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian ada fitur pemberi notifikasi kalau galonnya kosong. Kemudian ada penambahan alarm juga. Kalau misalnya suhu air itu sudah mencapai titik tertinggi atau titik terendahnya ketika melakukan pemanasan atau pendinginan. Kemudian ada penambahan filter di dispenser sehingga air yang diminum dari dispenser tersebut itu bebas bakteri, higienis dan tanpa perca air. Kemudian ada fitur pengunci air panas agar dispenser itu tidak bisa diakses oleh anak kecil. Mungkin itu saja, Bu, dari teknik berkelompok. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Untuk kuesioner kalian pakai berapa responden? Untuk kuesioner ada, kalau tidak salah yang terakhir dihitung 26, Bu. Kedua. Terus dari hasil elisitasi tadi menemukan requirement baru nggak? Menemukan sih, Bu. Kan pada setelah ada di sesi brainstorming itu kayak fitur-fiturnya dimasukkan ke dalam ini, Bu, ke dalam kuesioner. Nah, itu ada hasil di mana kalau misalkan beberapa orang yang ingin menggunakan fitur yang lebih baru ini, Bu. Sama kebanyakan orang pilih galonnya itu diletakkan di bawah, Bu. Galon bawah ya. Itu juga berbeda dari yang di studi kelayakan. Ya, oke. Cukup saya rasa dari kelompok berapa ini tadi ya? Kelompok 1. Oh ya, kelompok 1. Dari kelompok 1 saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Anyway, ini saya habis ini ada kelas hybrid, jadi saya harus siap-siap ke kampus. Jadi untuk presentasi sampai di sini dulu. Kita butuh untuk presentasi ini satu kali lagi. Apakah minggu ini kalian bisa ya kelas tambahan? Sekaligus nanti mungkin agar sebelum Lebaran gitu ya bisa kita off-kan pertemuannya. Seperti itu. Jadi minggu depan tetap ada kelas, tapi minggu depan saya akan kasih materi. Karena itu minggu ini kita bereskan kalau bisa presentasinya. Kalian bisa hari apa ya? Minta tolong saya dikabari ya. Alternatifnya itu boleh ya online lagi, silahkan. Kalau bisa nggak malam ya, karena kan yang muslim harus tarawih. Jumat itu saya yang free pagi, atau Kamis besok pun pagi bisa, atau Sabtu, bolehlah Sabtu. Seperti itu. Kalau Sabtu sepertinya all day saya bisa. Jadi itu ya pilihannya. Atau kalau enggak, sebelum kelas minggu depan berarti hari Senin. Senin juga saya free. Minta tolong nanti saya dikabari segera ya. Untuk tambahannya ini presentasi karena masih kurang 5 kelompok ya. Itu harinya apa, jam berapa dari pilihan yang sudah saya berikan tadi. Seperti itu saja mungkin. Ada pertanyaan sebelum kelas saya akhiri? Nggak ada ya. Kalau gitu kelas saya akhiri, minta tolong nanti salah satu menghubungi saya ya. Evelyn mungkin ya, Evelyn minta tolong ditanyakan hari apa dan nanti saya dikabari untuk kelas tambahannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kelas tambahan selanjutnya. Bersiap-siap kelompok yang belum presentasi hari ini, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu.
Sama-sama.